Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2816, Api Hantu Nether. Void Yaksa melihat sosok tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi kosong dan emosi yang sangat rumit. Dalam keadaan kecewa, dia mengatakan kebenaran dengan niat untuk mati. Memikirkan bahwa penguasa neraka yang bertekad untuk membunuh di matanya tidak membunuhnya tetapi memberinya kesempatan lagi. Void Yaksa memikirkannya dan tersenyum pahit. Bahkan jika kamu tidak membunuhku, ras Yaksa tidak akan melepaskanku. Tubuh utama Martial Dao sepertinya tidak mendengarnya dan tiba-tiba bertanya, apa yang ada di bawah 9 meter abis dan mengapa ia bersinar dengan cahaya hijau gelap. Saat menyebutkan hal itu, sedikit ketakutan melintas di mata Void Yaksa. Jurang ini adalah kuburan dunia hantu dan tulang belulang para ahli dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana. Ki jahat di sana adalah yang terberat. Di lingkungan Yin ekstrim di 9 meter abis, nyala api yang sangat menakutkan muncul pada suatu saat. Itu disebut api hantu Nether. Api hantu Nether. Tatapan badan utama Martial Dao semakin intensif. Sebenarnya, saat dia melepaskan api penyucian Martial Dao, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan kuat yang tersembunyi di kedalaman 9 meter abis. Kekuatan itu dapat terhubung ke 5 api tertinggi di wilayah kekuasaannya. Api hantu cukup umum di dunia budidaya. Bahkan ada beberapa api hantu terkutuk di makam kaisar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Nether Ghostfire. Apakah ada hubungan antara Nether Ghostfire dan Netherworld Treasure Mirror? Tentu juga ada legenda bahwa Nether Ghostfire berasal dari sumber sungai Nether. Tidak ada yang bisa memastikannya. Void Yaksa melanjutkan, singkatnya, api hantu Nether di 9 meter abis sangat menakutkan dan dapat membakar ki darah. Bahkan ahli alam kaisar dari dunia hantu pun mewaspadai hal itu. Lampu hijau hantu ini adalah api yang dipancarkan oleh Nether Ghostfire. Saat itu, aura menakutkan muncul dari arah domain hantu yaksa. Ahli ras yaksa yang tak terhitung jumlahnya terbangun dalam kegelapan. Cepat kabur. Merasakan pemandangan ini, Void Yaksa mendesak dengan tergesa-gesa. Ketika Kaisar Kuasi Yaksa turun, kamu tidak akan bisa bertahan sama sekali. Bahkan jika kamu mengandalkan harta itu untuk membunuh 1 atau 2 Kaisar Kuasi, kamu pasti akan membuat khawatir Kaisar Yaksa yang sebenarnya. Meskipun kamu adalah penguasa neraka, kamu tidak bisa melawan seluruh dunia hantu sama sekali. Untuk kembali ke medium cabai kosmos, jangan pernah memikirkannya. Ibu hantu wanita saat ini sedang tertidur lelap dan dilindungi oleh 10 raksasa perempuan dan 8 yaksa. Kamu tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana denganmu? Aku, Void Yaksa menyeringai. Saya pasti tidak akan selamat. Perlombaan yaksa pasti tidak akan melepaskanku. Merasakan aura menakutkan yang muncul ke arah domain hantu yaksa, tubuh utama Martial Dao melihat ke arah 9 meter abis dan berkata dengan penuh arti, kamu sendirian. Jika kamu tangguh, mungkin kita akan bertemu lagi. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao melompat ke 9 meter abis. Ah! Void Yaksa terkejut dan berteriak. Gila, dia benar-benar gila. Void Yaksa berjuang untuk berdiri dan terhuyung ke tepi jurang. Dia melihat ke jurang dan tidak bisa lagi melihat sosok tubuh utama Martial Dao. Jika kamu melompat ke 9 meter abis, aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi. Void Yaksa bergumam pelan. Itu juga tidak benar. Dia tertawa tragis lagi. Saya akan mati. Setelah kita mati, jika jiwa kita memiliki kesempatan untuk memasuki dunia bawah, kita mungkin ditakdirkan untuk bertemu sekali. Saat itu, sosok ras yaksa maju dari kegelapan. Beberapa orang yang memimpin memiliki aura menakutkan dan sudah menjadi kaisar semu. Sisanya adalah raja dari ras yaksa. Dalam pertempuran sebelumnya, puluhan raja yaksa tewas dan para ahli dari 8 bidang domain hantu yaksa merasa khawatir. Selain pertarungan antara 2 domain hantu yaksa tidak pernah kehilangan begitu banyak orang dalam waktu singkat. Apa yang telah terjadi? Kaisar Kuasi Yaksa yang memimpin bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar semu ini berasal dari salah satu dari 8 bidang setengah tidak jelas. Sebelumnya, banyak yaksa telah berkumpul dan menyaksikan keseluruhan proses. Para yaksa maju satu demi satu dan menceritakan pertempuran yang terjadi sebelumnya. Kaisar Kuasi lainnya dari Money Plane memutar matanya dan menatap Void Yaksa dengan tatapan ganas. Dia berkata perlahan, budak jelek,
Kamu adalah orang berdosa namun kamu berani membawa ras asing ke dunia hantu. Kamu pantas mati karena mengkhianati ras hantu. Kaisar Kuasi yang setengah tidak jelas berkata dengan dingin. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, Voitiaksa tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya. Dia membusungkan dadanya dan berteriak, aku memang orang yang membawa manusia itu masuk, tapi aku tidak pernah mengkhianati ras hantu. Beraninya kamu berdalih. Kaisar semu dari dataran gunung salju mencibir dan menatap ke arah Voitiaksa dengan tatapan gelap. Dia bertanya perlahan, katakan padaku. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup setelah diasingkan ke Sungai Nether dan bagaimana kamu kembali ke dunia hantu? Ceritakan padaku keseluruhan prosesnya, termasuk latar belakang manusia itu. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku pasti akan menyiksamu dan membuatmu berharap kamu mati. Voitiaksa tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, saya diasingkan ke Sungai Nether oleh Nyonya Hantu Ibu dan berpikir bahwa saya pasti akan mati. Tanpa diduga, saya secara tidak sengaja tersapu ke anak sungai Nether lainnya dan anak sungai ini menuju ke dunia neraka. Di kedalaman 9 Nether Abyss, tubuh utama Martial Dao tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa turun terus-menerus. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya dengan kuat dari jurang. Badan utama Martial Dao menundukkan kepalanya. Di bawah lampu hijau redup, dasar jurang dipenuhi mayat dan gunung. Ciri-ciri yang paling jelas dari mayat-mayat itu adalah tidak ada daging di dalamnya tetapi tulang-tulangnya masih utuh. Beberapa kerangka mempertahankan posisi tempur mereka tepat sebelum kematian mereka. Melalui bentuk kerangkanya, mudah untuk mengetahui ras pemilik kerangka tersebut. Beberapa berasal dari ras Yaksa. Beberapa kerangka memiliki sayap tulang di punggungnya dan jelas merupakan ras raksasa. Tiba-tiba, tatapan tubuh utama Martial Dao terfokus pada kerangka raksasa. Ada 4 pasang sayap tulang di belakang kerangka raksasa. Roh sempurna dari ras raksasa hanya memiliki 2 pasang sayap. Raja mempunyai 3 pasang sayap. Hanya dengan berkultivasi ke alam kaisar barulah ada 4 pasang sayap. Itu adalah raksasa dari alam kaisar. Adapun tengkorak kaisar raksasa ditembus oleh cakar tajam yaksa lainnya. Sayap tulang di punggung raksasa memotong separuh kepala yaksa di seberangnya. Jika dia tidak salah, yaksa ini juga ahli alam kaisar. Seperti yang diharapkan dari kuburan dunia hantu di kedalaman 9 Nether Abyss. Bahkan ada tulang belulang ahli alam kaisar. Selain itu, ada lebih dari 2 hal ini. Kemanapun tubuh utama Martial Dao memandang, dia bisa melihat lebih dari 10 kerangka alam kaisar yang relatif terpelihara dengan baik berdiri di atas tulang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka hanya kerangka yang telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mereka masih memancarkan aura yang bergetar. Hantu Ki tetap ada dan kekuatan mereka masih ada. Bab 2817, Alam Domain Bela Diri, Penguasaan Lebih Besar. Api hijau gelap membakar celah-celah kerangka. Suhunya tidak tinggi, tetapi tubuh utama Martial Dao merasakan sakit yang membakar. Api Hantu Nether, seolah-olah merasakan turunnya tubuh utama Martial Dao, api yang awalnya menyala dengan tenang di celah tulangnya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Nyala api semakin membesar dan bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul, langsung menenggelamkan tubuh utama seni bela diri. Bang! Tubuh utama Martial Dao menghantam tumpukan tulang dengan keras. Dia sudah dilalap oleh api hantu Nether dan ki darahnya berkurang dengan cepat. Voitiaksa benar. Api hantu Nether bisa membakar ki darah seseorang. Tidak hanya itu, daging tubuh utama seni bela diri juga terbakar dengan liar. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam api dan menggigit dagingnya dengan gila-gilaan. Sosok tubuh utama Martial Dao menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Nyeri, rasa sakit yang luar biasa. Namun, rasa sakit itu jauh lebih rendah daripada rasa sakit yang ditimbulkan oleh api neraka di Avicii. Tubuh utama Martial Dao masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tentu saja, dia tidak memilih untuk melompat ke 9 Nether Abyss secara impulsif. Pertempuran sebelumnya telah membuat khawatir domain hantu yaksa. Seperti yang dikatakan Voitiaksa, begitu seorang ahli alam kuasi kaisar atau kaisar turun, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Terlebih lagi, dia terlalu asing dengan dunia hantu. Bahkan jika dia segera melarikan diri, dia mungkin tidak bisa bersembunyi lama-lama. Jalan keluar terbaik adalah 9 Nether Abyss. Ada api hantu Nether di 9 Nether Abyss dan bahkan pakar alam kaisar pun mewaspadainya. Tentu saja, badan utama Martial Dao juga tidak bisa bertahan melawannya. Namun,
Selama dia bisa menggabungkannya ke dalam tubuhnya sebelum Nether Ghostfire membunuhnya dan mengubahnya menjadi api keenam dari api penyucian martial Dao, Nether Ghostfire tidak lagi menjadi ancaman. Tindakan itu tentu saja sangat berbahaya. Namun, badan utama martial Dao memiliki pengalaman serupa di Avicii sebelumnya. Itulah alasan mengapa dia mengambil risiko dan mencoba melahap dan memurnikan Nether Ghostfire. Jika dia gagal, dia pasti akan mati. Namun, jika dia berhasil, peningkatan tubuh utama martial Dao akan terlalu besar. Dengan tambahan api yang kuat dan menakutkan ke dalam api penyucian martial Dao, peningkatan kekuatan domain hanya akan menjadi salah satu manfaatnya. Faktanya, ada kemungkinan besar bahwa Nether Ghostfire dapat meningkatkan ranah budidaya tubuh utama martial Dao ke level lain dalam waktu singkat. Tubuh utama martial Dao menahan rasa sakit dan duduk bersila. Pakaiannya sudah lama berubah menjadi abu dan bahkan topeng mara di wajahnya pun terlepas. Jika ada orang lain di sini, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tubuh utama martial Dao sudah tidak dapat dikenali lagi di bawah pembakaran api hantu Nether. Syukurlah, dia mengolah martial Dao dan memadatkan tubuh martial Dao sejati. Setiap inci dagingnya mengandung formulasi Dharma dan kehendak martial Dao. Kalau tidak, dagingnya akan terbakar hanya dalam beberapa tarikan napas. Jurang ini adalah tempat yin ekstrim dan terdapat kerangka hantu yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan ki jahat yang memberi makan Nether Ghostfire sepanjang tahun, membuatnya sangat kuat. Bahkan ahli alam kaisar pun waspada dan tubuh Dao bela diri sejati tidak dapat bertahan melawannya. Dia hanya bisa menunda kecepatan pembakaran daging Nether Ghostfire semaksimal mungkin dan mengulur waktu untuk badan utama martial Dao. Tubuh utama martial Dao melepaskan api penyucian martial Dao dan berubah menjadi tungku martial Dao pada saat yang sama, mencoba untuk terus memurnikan api hantu Nether. Api hantu Nether terlalu kuat. Itu berbeda dari 5 api tertinggi yang dia kendalikan. Lebih jauh lagi, bahkan jika tubuh utama martial Dao mencoba menciumnya dengan 5 nyala api roh bela diri, api karma teratai merah, api kesengsaraan, api naga phoenix, dan api neraka, dia tidak dapat segera menundukkannya. Tubuh utama martial Dao hanya bisa menahan rasa sakit dengan sabar dan mempertahankan kesadarannya. Semakin sulit apinya dipadamkan, semakin besar peningkatannya setelah dia mengendalikannya. Selain itu, roh bela diri dari tubuh utama martial Dao adalah api ungu dan tidak ada yang bisa menandingi pemahaman dan persepsinya tentang api. Jika penyempurnaannya gagal, dia akan mencoba lagi. Siklus itu berulang lagi dan lagi. Api hantu Nether pada tubuh utama martial Dao tidak padam sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, daging di tubuhnya berkurang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kerangka lain duduk bersila di atas kerangka tak berujung di kedalaman 9 Nether Abyss. Pada saat itu, tubuh utama martial Dao tidak memiliki banyak daging pada dirinya. Hanya kerangka yang diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan terjalin dengan Dharmic Daos yang tersisa di sana, bermandikan api hijau tua. Melalui lubang di mata tengkoraknya, seseorang dapat dengan jelas melihat nyala api ungu melayang di belakang gelabelanya. Jika daging tubuh utama martial Dao benar-benar terbakar oleh api hantu Nether, roh esensinya akan menjadi yang berikutnya. Api hantu Nether tidak membakar tulang. Itulah alasan mengapa kerangka yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di jurang ini. Waktu hampir habis. Hati tubuh perdana Dao bela diri setenang air. Selain Nether Ghostfire berwarna hijau tua, ada 4 api lain yang melayang di sampingnya. Keempat api itu berputar terus-menerus dan beresonansi dengan api jiwa bela diri di belakang gelabelanya. Tiba-tiba, kerangka itu bergetar dan 2 api hijau tua tiba-tiba muncul dari lubang hitam di matanya, itu adalah api hantu Nether. Saat berikutnya, aura kerangka itu berubah drastis, seolah-olah telah menyatu dengan Nether Ghostfire di sekitarnya. Meskipun Nether Ghostfire masih menyala di tubuhnya, dia tidak lagi merasakan kerusakan apapun. Sebaliknya, dia merasakan perasaan hangat dan nyaman. Kesuksesan. Badan utama martial Dao sangat senang. Karena ranah budidayanya, Nether Ghostfire yang dilepaskannya jauh lebih rendah daripada Nether Ghostfire di Nine Nether Abyss. Namun, Nether Ghostfire di sekitarnya tidak bisa lagi menyakitinya. Saat berikutnya, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat di kerangka itu, memenuhi seluruh tubuhnya. Diselimuti oleh api hantu Nether, tubuh utama martial Dao merekonstruksi tubuh martial Dao sejati. Di saat yang sama, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Api kuat lainnya telah ditambahkan ke api penyucian martial Dao.
Kekuatan wilayah kekuasaannya meningkat secara eksponensial dan kecepatan dia menyempurnakan sutra dan keterampilan rahasia juga meningkat. Baik itu api penyucian dao bela diri atau rekonstruksi tubuh dao bela diri sejati, mereka membutuhkan ki esensi langit dan bumi dalam jumlah besar. Tiba-tiba, kerangka itu berdiri dan membuka mulutnya untuk menarik napas. Fiuh, fiuh, aliran goski yang tak ada habisnya melonjak dari langit dan bumi, mengalir menuju 9 neter abis seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang kuat. Bagi para kultivator biasa, sulit bagi mereka untuk menyerap goski untuk berkultivasi. Namun, badan utama marsial Dao tidak memiliki keberatan sama sekali. Goski yang besar dan padat melonjak ke api penyucian marsial Dao dan langsung dibakar oleh 6 api tertinggi, memurnikan kotoran. Hanya esensi langit dan bumi yang sangat murni yang tersisa untuk memberi makan tubuh Dao bela diri sejati. Daging tubuh utama marsial Dao yang telah menyempurnakan tubuh marsial Dao sejati diperkaya dengan cepat dan tubuhnya secara bertahap kembali normal. Api penyucian marsial Dao juga mengumpulkan energi secara terus-menerus dan mencapai puncaknya dengan cepat. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga terdengar dari tubuh-tubuh utama marsial Dao. Seketika, tanah berguncang. Domain yang lebih menakutkan dan lebih besar meledak seketika. Api yang mengamuk melonjak ke langit dan bahkan keluar dari 9 neter abis. Badan utama mengambil satu langkah maju di ranah marsial Dao. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar atas ranah domain bela diri. Bab 2818, Terobosan lain. 9 neter jurang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Para yaksa yang sedang menginterogasi Void Yaksa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka merasakan keributan di bawah 9 neter abis. Beberapa kaisar kuasi yaksa tiba di tepi jurang dan melihat. Turun. Dalam pengertian mereka, 9 neter jurang neraka bagaikan mulut binatang buas raksasa yang melahap dunia, melahap ki hantu dari seluruh dunia hantu dengan gila-gilaan. Void Yaksa juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya kelainan seperti ini terjadi di 9 neter jurang yang dalam. Sebelumnya, penguasa neraka ikut campur. Mungkinkah kelainan ini ada hubungannya dengan dia? Void Yaksa tidak dapat mempercayainya. Secara logika, penguasa neraka seharusnya sudah lama dibakar menjadi kerangka oleh api hantu neter dan mati. Apakah kalian menyaksikan manusia melompat ke dalam jurang dengan mata kepala sendiri? Kaisar kuasi yaksa berbalik dan bertanya dengan suara yang dalam sambil melihat ke arah klan di sekitarnya. Tidak salah. Temperamen manusia itu agak pantang menyerah dan dia bunuh diri. Di sini, banyak yaksa yang menjawab dengan tergesa-gesa. Hah! Kaisar semu lainnya mencibir, temperamen pantang menyerah apa? Jika dia jatuh ke tanganku, dia akan berharap dia mati. Mati di 9 neter abis membuatnya lepas begitu saja. Sebelum hukumannya selesai, suara keras terdengar dari bawah jurang. Segera setelah itu, tanah berguncang. Para yaksa yang berdiri di tepi jurang terkejut dan terhuyung. Dalam keterkejutannya, mereka melayang ke udara dan melihat ke arah 9 neter abis. Fiuh! Saat berikutnya, nyala api yang membakar dan ganas menyembur keluar dari bawah 9 neter abis dan melahap kaisar kuasi yaksa yang tidak bisa mengelak pada waktunya seperti gunung berapi. Ah! Kaisar kuasi yaksa terbakar api dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia buru-buru menopang gua surganya yang sempurna dan menyalurkan garis keturunannya, ingin bertahan melawan api dari jurang maut. Gua surganya sudah berisi jejak kekuatan dunia. Namun, gua surganya yang sempurna tidak dapat menahan api. Dan terbakar merah dalam beberapa tarikan napas. Tidak hanya itu, ki darahnya juga terbakar dengan cepat. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Kaisar kuasi yaksa memasang ekspresi ketakutan dan berteriak, ingin melarikan diri dari jangkauan api. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa lepas dari kobaran api. Di tepi api yang mengerikan, sepertinya ada penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Retakan, retakan. Gua surga yang sempurna dari Kaisar kuasi yaksa tidak dapat lagi bertahan dan retakan pun muncul. Tubuh aslinya yang tinggi dan kekar juga menyusut dengan selisih yang besar, mengeluarkan asap tebal seperti kerangka yang terbungkus kulit hangus. Tak lama kemudian, di bawah tatapan ngeri para yaksa yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar kuasi yaksa dibakar menjadi abu oleh api yang dimuntahkan dari dasar jurang. Set, banyak yaksa yang diam-diam terkejut dan ngeri. Hanya dalam beberapa napas, seorang ahli kuasi kaisar dibakar sampai mati. Terlebih lagi, api yang dimuntahkan dari jurang maut jelas bukanlah api hantu neter,
melainkan jenis api lain yang terjalin dengan seni dharma yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung kemauan yang kuat. Apa itu tadi? Dari mana datangnya nyala api ini? Para yaksa yang budidayanya tidak mencukupi mundur ketakutan. Bahkan Kaisar Kuasi Yaksa memiliki ekspresi waspada dan tidak berani maju dengan gegabah. Bahkan Kaisar Kuasi Yaksa tidak dapat bertahan melawannya sebelumnya. Bahkan jika mereka maju, itu akan sia-sia. Hanya Void Yaksa yang melihat api di jurang sambil berpikir keras. Kehendak yang terkandung dalam api itu sudah familiar, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Itu sangat mendominasi dan tak tergoyahkan, seolah-olah itu berasal dari penguasa neraka. Namun, api penyucian penguasa neraka paling banyak bisa membunuh yaksa dengan gua surga yang disempurnakan. Seharusnya tidak bisa menjebak Kaisar Semu. Namun, bahkan Kaisar Semu pun tidak dapat menahan api di depannya. Mungkinkah penguasa neraka belum mati? Tiba-tiba, Void Yaksa mengingat kata-kata bermakna yang diucapkan badan utama Martial Dao kepadanya sebelum melompat ke 9 neter abis. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di 9 neter abis, Void Yaksa samar-samar bisa merasakan bahwa nyala api yang mengerikan itu pasti ada hubungannya dengan tubuh utama Martial Dao. Ketika badan utama Martial Dao memasuki ranah domain bela diri dan baru saja mencapai penguasaan yang lebih rendah, dia bisa menyapu ranah gua surga dan menekan semua raja gua surga. Sekarang dia sudah menguasai ranah domain bela diri dan kekuatan api penyucian Martial Dao telah meningkat secara eksponensial, dia benar-benar bisa menekan ahli kuasi kaisar. Namun, kemajuan tubuh utama Martial Dao belum berhenti. Tubuh utama Martial Dao telah lama memadatkan esens Martial Grotto Heaven. Namun, meskipun dia menyerap dan menyempurnakan beberapa gua surga dalam pertempuran di pegunungan pohon pembangun, dia masih jauh dari bisa menerobos. Kemudian, ketika dia bertarung di dunia neraka untuk menjadi penguasa neraka, dia melahap beberapa gua surga lagi, termasuk 2 gua surga Kaisar Semu yang telah disempurnakan. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan dan menyerapnya setelah melahapnya. Sebelumnya, dalam pertempuran di tepi jurang, badan utama seni bela diri membunuh puluhan raja yaksa dan sekali lagi menggabungkan surga gua mereka ke dalam tubuhnya. Sekarang setelah dia mencapai penguasaan yang lebih besar atas ranah domain bela diri, surga gua bela diri esensi juga bersirkulasi dan menyerap serta mencerna Tao Dharma yang terkondensasi di banyak surga gua dengan gila-gilaan. Dalam keadaan normal, meskipun badan utama Martial Dao telah menguasai 6 jenis api tertinggi, dia tidak dapat memurnikan dan menyerap begitu banyak Tao Dharma gua surga dalam waktu singkat. Namun, tempat ini milik 9 neter abis dan api hantu neter yang menyala di sekitarnya telah mencapai alam kaisar. Tubuh utama Martial Dao dibatasi oleh ranah budidayanya dan api hantu neter yang ia kendalikan belum mencapai ranah kaisar. Namun, dia bisa memanfaatkan neter Ghost Fire di sekitarnya untuk membantunya memurnikan dan melahap gua surga. Itulah arti sebenarnya dari membakar diri sendiri. Namun, setelah dia memahami neter Ghost Fire di Nine Neter Abyss tidak lagi membahayakan dirinya. Dengan bantuan api hantu neter tingkat kaisar, banyak Tao Dharma gua surga yang ditelan oleh tubuh utama Dao bela diri meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Yang harus dilakukan oleh esens Martial Grotto Heaven hanyalah menyerap semua Dharmic Daos. Setelah penguasaan yang lebih besar terhadap api penyucian Dao bela diri, surga gua bela diri esensi juga berkembang pesat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya terus meningkat, akhirnya mencapai puncaknya. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar dari tubuh-tubuh utama Martial Dao. Tiba-tiba, sosok tubuh utama Martial Dao menghilang. Di bawah naungan api hantu neter, gua surga yang gelap dan dalam muncul dan tiba-tiba meluas seperti lubang hitam raksasa di kosmos. Segera setelah itu, gua surga yang raksasa dan dalam menghilang sekali lagi dan sosok tubuh utama Martial Dao muncul kembali. Namun, setelah menghilang sebentar, aura tubuh utama Martial Dao jelas menjadi lebih menakutkan. Itu seperti lumpur berbintang yang luas dan tak terduga. Penguasaan yang lebih besar atas alam gua surga. Surga gua bela diri esensi telah berubah menjadi surga gua utama. Tubuh Martial Dao sejati dari tubuh utama Martial Dao adalah esens Martial Grotto Heaven. Sekarang surga gua bela diri esensi telah mencapai penguasaan yang lebih besar, fisik dan garis keturunan tubuh utama Martial Dao terlahir kembali dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Tubuh utama seni bela diri merasa bahwa setiap gerakan yang dia lakukan dapat melepaskan kekuatan surgawi yang mengejutkan, menyebabkan kekosongan bergetar dan cuaca berubah. Bahkan tanpa melepaskan api penyucian Martial Dao,
Badan utama Martial Dao percaya bahwa dia bisa melawan ahli kuasi kaisar hanya dengan fisik dan garis keturunannya. Bab 2819, Kebangkitan Tengkorak. Semakin banyak yaksa dan raksa berkumpul di dekat 9 meter abis dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, tidak ada yang berani mendekati jurang tersebut. Sebelum Kaisar Semu bisa mengetahuinya, ledakan keras lainnya terdengar dari kedalaman 9 meter abis. Tanah berguncang. Hal ini membuat seluruh dunia hantu khawatir. Aura mengerikan muncul dari dua domain hantu dengan kekuatan yang tak terkendali. Para ahli alam Kaisar yang awalnya mengasingkan diri terbangun satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Dua sosok muncul berturut-turut di atas 9 meter abis. Hanya dengan berdiri di udara, tekanan kesadaran roh yang dipancarkan dari tubuh mereka sudah cukup untuk membuat seseorang bergidik. Bahkan banyak raja dan kaisar semu dari dunia hantu yang hadir menundukkan kepala dan berlutut di tanah dengan hormat. Pada akhirnya, keributan di 9 meter abis membuat khawatir para pakar alam kaisar dari dua domain hantu. Yang mulia, Kaisar Kuasi Yaksa buru-buru menceritakan apa yang terjadi secara mendetail. Seorang manusia, dia tidak mati di 9 meter abis. Kaisar Yaksa sedikit menyipitkan matanya. Hah! Kaisar raksasa lainnya dengan 8 sayap mendengus dengan dingin dan berkata perlahan, Nyonya Ibu Hantu sedang tertidur lelap. Jika kami mengganggunya, bisakah ras Yaksamu memikul tanggung jawab? Berhentilah berdebat, mari kita tangani manusia di jurang itu dulu. Kaisar Yaksa berkata dengan suara yang dalam. Jelas ada fluktuasi kekuatan hidup di Nether Ghostfire di bawah jurang maut. Jika Nether Ghostfire tidak bisa membunuhnya, kami akan membunuhnya secara pribadi. Raksasa bersayap 8 berkata dengan dingin. Api yang dimuntahkan oleh api penyucian seni bela diri merupakan ancaman besar bagi Kaisar Semu, namun kedua kaisar alam hantu tidak kenal takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kaisar dunia hantu masing-masing menopang dunia dan menekan api yang menyala di 9 meter abis. Api yang ganas dan menakutkan sebelumnya padam dengan cepat dan terus-menerus runtuh di bawah penindasan dunia dua ahli kaisar. Kedua ahli kaisar dunia hantu turun dari langit dengan tatapan dingin dan turun ke 9 meter abis. Ketika para yaksa dan raksasa di dekatnya melihat itu, mereka menghela nafas lega dan menjadi bersemangat. Sangat jarang ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa muncul pada saat yang sama dan bahkan bergabung untuk melawan musuh. Begini, para ahli kaisar masih khawatir pada akhir hari. Void Yaksa melihat sosok kedua ahli kaisar dan tiba-tiba merasa khawatir pada manusia. Mungkin bukan hal yang buruk jika dia mati. Setidaknya dia tidak akan menderita penyiksaan dari dua ras. Namun, jika dia tidak mati, bahkan jika dia mendapatkan beberapa peluang di bawah ini, bagaimana dia bisa melawan kedua kaisar? Di bawah jurang, tubuh utama Martial Dao, yang baru saja menerobos, merasakan sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Tepat di atasnya, dua kekuatan yang sangat kuat sedang menekannya. Dia baru saja mencapai penguasaan yang lebih besar atas api penyucian Martial Dao dan tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum runtuh. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit. Jika dia tidak salah, dua orang di atas pastilah ahli kaisar dunia hantu. Hanya kekuatan alam kaisar yang bisa menekan Martial Dao-nya. Api penyucian. Tiba-tiba, sosok tubuh utama Martial Dao menjadi buram dan matanya menjadi gelap. Dia baru saja berpikir untuk melepaskan surga gua bela diri esensi utama dan api penyucian Dao bela diri utama untuk melawan dunia dua kaisar dunia hantu. Sejak api penyucian Martial Dao dikondensasi, itu tidak pernah dirilis bersamaan dengan esens Martial Grotto Heaven. Badan utama Martial Dao tidak tahu seberapa kuat domainnya dan gua surga setelah mereka dibebaskan pada saat yang sama. Dia berspekulasi bahwa sintesis kedua kekuatan tersebut mungkin mampu melawan kekuatan seorang kaisar. Namun, tak lama kemudian, dia menekan pemikiran itu. Itu terlalu berisiko. Setelah gua surga esens Martial dilepaskan, rasa bahaya menjadi terlalu kuat, seolah-olah bencana akan turun kapan saja. Yang paling penting, dia tidak bisa melacak sumber rasa bahaya itu bahkan sampai sekarang. Ancaman yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak perlu mengambil risiko. Meskipun badan utama Martial Dao belum mengendalikan kekuatan alam kaisar saat ini, ada kekuatan alam kaisar yang tak ada habisnya di sini, di 9 Nether abis. Api hantu Nether.
Tubuh utama Martial Dao menyalurkan roh esensinya dan menggunakan api hantu neter sebagai media untuk menjalin hubungan dengan dua kerangka yang berdiri di sekitarnya. Tengkorak yang bisa mempertahankan postur berdiri mereka di 9 meter abis semuanya adalah ahli alam kaisar dunia hantu ketika mereka masih hidup. Tapi sekarang, dua bola api hijau tua tiba-tiba muncul dari lubang mata kedua kerangka itu dan tubuh mereka bersinar terang. Seketika, dua kerangka alam kaisar tampaknya telah memulihkan vitalitasnya dan meraung ke langit. Tulang-tulang di 9 meter abis telah dibakar oleh Nether Ghost Fire sepanjang tahun. Dari sudut pandang tertentu, mereka telah diubah menjadi senjata dan menjadi bagian dari Nether Ghost Fire. Setelah tubuh utama Martial Dao memahami api hantu Nether, dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan kerangka di 9 meter abis. Di sisi lain, dua ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa memadatkan dunia mereka dan menekannya, mendekati dasar 9 meter. Neraka dengan cepat. Dalam pandangan mereka, mereka sudah bisa melihat seorang pria berambut hitam dan berjubah ungu berdiri di Nether Ghost Fire di bawah jurang. Dia mengenakan topeng perak dan dagingnya masih utuh. Kedua ahli kaisar itu mengerutkan kening. Bahkan dengan alam kultivasi mereka, mereka tidak berani ceroboh dan harus melepaskan dunia untuk bertahan melawan api hantu Nether di bawah 9 meter abis. Ada apa dengan manusia ini? Saat itu, dua kerangka yang berdiri paling dekat dengan pria berjubah ungu itu tiba-tiba terbangun. Api hantu Nether yang awalnya baik-baik saja terbakar dengan ganas dan nyala api semakin membesar. Segera setelah itu, dua kerangka yang dikelilingi api mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit. Mereka tiba-tiba berbalik dan menatap kedua ahli kaisar di udara. Dua bola api hijau tua menyala di mata mereka dengan cara yang menyeramkan. Dengan baik, kedua ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka menjadi sasaran dua kerangka dengan ekspresi bingung. Kedua kaisar dunia hantu melihatnya dengan jelas. Dua kerangka di bawah ini juga merupakan ahli alam kaisar saat itu. Salah satu dari mereka bahkan berasal dari ras raksasa dan memiliki 8 sayap tulang di punggungnya, itu sangat jelas terlihat. Dua kerangka kerajaan kaisar telah mati selama bertahun-tahun, mengapa mereka tiba-tiba terbangun? Terlebih lagi, mengapa mereka begitu memusuhi mereka? Ledakan. Saat itu, dua kerangka kerajaan kaisar di bawah tiba-tiba bergerak. Di antara mereka, kerangka kaisar yaksa menginjak tanah dengan keras dan menghancurkan banyak mayat. Dia membubung ke langit dan menerkam kaisar yaksa. Kerangka kaisar raksasa lainnya terbakar dengan api hijau tua. Ia mengepakkan 8 sayapnya dan melayang ke udara, menyerang kaisar raksasa dengan kecepatan yang lebih cepat. Ekspresi kedua ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa berubah drastis. Jika hanya ada dua kerangka kerajaan kaisar, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Meskipun tulang-tulang alam kaisar kuat, tanpa daging dan darah, kekuatan mereka sangat berkurang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sudah mati dengan roh esensi mereka dihancurkan, mereka tidak dapat menciptakan dunia dan kekuatan tempur yang dapat mereka keluarkan terbatas. Namun, kedua kerangka alam kaisar itu terbakar dengan api hantu Nether yang mengandung kekuatan mengerikan dan dapat mengancam mereka. Bab 2820, Mendesah dalam Kegelapan. Kedua ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa tidak berani gegabah. Mereka menopang dunia dan menekan dua kerangka alam kaisar yang terbakar dengan Nether Ghost Fire. Ledakan, ledakan, ditemani oleh dua ledakan keras, kekuatan alam kaisar bertabrakan dan meletus dengan lingkaran cahaya abu-abu raksasa yang menyebar dengan cepat. Kekosongan di bawah jurang itu runtuh dan hancur seketika. Bagaimanapun, kedua kerangka alam kaisar tidak memiliki dunia untuk melindungi mereka. Mereka ditekan oleh dua ahli alam kaisar agung dan terjatuh ke tumpukan tulang. Namun, mereka tidak merasakan sakit atau ketakutan sama sekali. Di bawah kendali badan utama Martial Dao, mereka berdiri dengan cepat dan menyerang ke depan sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa bertarung melawan dua kerangka terus-menerus di bawah jurang dalam pertempuran yang intens. Sulit bagi dua kerangka alam kaisar untuk bertarung melawan dua ahli alam kaisar secara langsung. Namun, setiap kali mereka bertukar serangan secara langsung, dunia yang didukung oleh dua ahli alam kaisar akan ternoda oleh api hantu Nether dan kekuatan mereka akan terus melemah. Pada saat yang sama, ada ki jahat yang tak ada habisnya di bawah 9 meter abis. Api hantu Nether pada dua kerangka alam kaisar dipelihara oleh ki jahat dan tidak akan padam. Sebaliknya, nyala apinya malah semakin membara.
Seiring berjalannya waktu, kedua ahli alam kaisar secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, tidak realistis baginya untuk membunuh dua ahli alam kaisar sejati dengan bantuan api hantu neter di jurang maut dan dua kerangka alam kaisar. Ketika kaisar raksasa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewatinya, pandangannya beralih ke tubuh utama marsial Dao dan dia berkata perlahan, "Manusia, ini adalah dunia hantu. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lebih baik jika kamu menyerah." Kaisar Yaksa juga menyeringai sinis. "Manusia, kamu telah membunuh begitu banyak anggota klanku. Aku akan membiarkanmu merasakan siksaan di dunia hantu." Ekspresi tubuh utama marsial Dao berubah dingin saat dia menyalurkan kesadaran rohnya. Di sampingnya, dua bola api tiba-tiba muncul dari mata dua kerangka alam kaisar lainnya dan tubuh mereka bersinar terang. Ledakan, ledakan. Dua kerangka kaisar lagi terbangun dan menyerang dua ahli kaisar untuk bergabung di medan perang. Ketika kedua ahli kaisar melihat itu, ekspresi mereka berubah dan mereka mengeluarkan raungan panjang saat mereka bertarung dan mundur. Mereka sudah berjuang melawan dua kerangka alam kaisar yang bermandikan api hantu neter, apalagi empat dari mereka bekerja bersama. Saat itu, sebuah retakan tiba-tiba terbuka di atas jurang. Bayangan cantik dengan sosok menggerahkan keluar dengan sangkar bunga di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup dan kulitnya sehalus gading. Dia memiliki alis seperti bulan dan mata berbintang serta memiliki penampilan yang luar biasa. Wanita itu tampak tidak berbeda dengan manusia. Namun, saat dia muncul, lebih dari separuh api hantu neter di empat kerangka alam kaisar telah padam. Seorang ahli alam kaisar. Terlebih lagi, dia pasti adalah ahli alam kaisar tertinggi di dunia hantu. Salam, raksasa Kutadanti. Ketika dua kaisar dunia hantu pertama melihat wanita ini, mereka segera mundur dan meninggalkan medan perang, membungkuk hormat ke arahnya. Tubuh utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat itu. Dalam ras raksasa, laki-laki sangat jelek sedangkan perempuan secantik peri. Void Yaksa pernah mengatakan kepada badan utama marsial Dao bahwa ras raksasa diperintah oleh 10 raksasa perempuan. Bahkan jika dua ahli kaisar dunia hantu begitu hormat, ada kemungkinan besar bahwa orang ini adalah salah satu dari 10 raksasa perempuan. Meskipun badan utama marsial Dao belum maju ke ranah kaisar, dia bisa menebak bahwa ada juga ahli ranah kaisar yang kuat dan lemah. Misalnya, Kaisar Bosun dan Kaisar Iblis Kiamat yang pernah berinteraksi dengannya adalah pakar terbaik di dunia kaisar. Adapun dua kaisar dunia hantu sebelumnya, mereka adalah kaisar biasa. Ada kemungkinan besar kekuatan tempur raksasa Kutadanti sebanding dengan Kaisar Bosun dan Kaisar Iblis Kiamat. Apa yang kalian lakukan di sini? Raksasa Kutadanti memandang kedua kaisar dunia hantu dengan dingin dan berkata dengan nada dingin, "Apakah kamu tidak takut mengganggu Nyonya Ibu Hantu dengan menyebabkan keributan sebesar itu?" Raksasa Kutadanti. Kaisar Yaksa buru-buru menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan menunjuk tubuh utama marsial Dao di bawah jurang. "Ini manusia." Lusinan Raja Yaksa tewas di tangannya. Sampah. Ekspresi raksasa Kutadanti tidak berubah sama sekali saat dia mencibir. Setelah itu, pandangan raksasa Kutadanti beralih ke badan utama seni bela diri. Dia melihat ke bawah dari atas dan berkata perlahan, "Tidak kusangka kamu bisa selamat dari api hantu neter. Anda memiliki beberapa keterampilan. Biarkan aku mencobanya." Saat dia mengatakan itu, raksasa Kutadanti bergerak dan menerjang menuju tubuh utama marsial Dao. Badan utama marsial Dao tidak berani gegabah. Dia mengendalikan 4 kerangka kerajaan kaisar dan meminta mereka bergabung sebagai perisai melawan raksasa Kutadanti. Pada saat yang sama, dia mengirimkan kesadaran rohnya untuk membangunkan kerangka alam kaisar lainnya di bawah jurang. Mungkin akan sulit bagi 4 kerangka kerajaan kaisar sendirian untuk bertahan melawan raksasa Kutadanti. Memang, raksasa Kutadanti mencibir dan berputar ke arah 4 kerangka alam kaisar dengan sangkar bunga di tangannya. Sangkar bunga tampaknya telah berubah menjadi pusaran tanpa dasar yang memancarkan kekuatan tak terbendung yang menelan 4 kerangka alam kaisar. Tubuh utama marsial Dao memutuskan hubungannya dengan 4 kerangka alam kaisar secara instan. Dunia raksasa Kutadanti ada di dalam sangkar bunga itu. Badan utama marsial Dao menghendaki. Fiuh, fiuh, fiuh. Di bawah jurang, lebih dari 10 kerangka kaisar berdiri dengan 2 bola api menyala di mata mereka. Api hantu neter di tubuh mereka semakin kuat dan mereka semua terbangun.
Lebih dari 10 kerangka alam kaisar menyerang pada saat yang sama dan mengepung raksasa Kutadanti. Raksasa Kutadanti mengerutkan kening. Dia melepaskan sangkar bunga di tangannya lagi dan terus melahap kerangka alam kaisar yang sedang menyerbu. Tubuh utama Martial Dao merentangkan tangannya dan berdiri di atas api hantu neter. Dia melayang di udara dan menyalurkan kesadaran rohnya dengan gila-gilaan, menyebar tanpa henti di bawah jurang, mencoba yang terbaik untuk membangunkan semua kerangka alam kaisar di dalam jurang. Gemuruh. Seketika, 9 neter abis bergoyang dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Banyak mayat yang sudah lama mati dimandikan di neter Ghostfire dan terbangun satu demi satu. Mereka mengangkat kepala dan meraung, mengeluarkan ratapan yang menggetarkan jiwa. Melihat itu, ekspresi raksasa Kutadanti pun berubah. Bukan masalah bagi dunianya untuk melahap lebih dari 10 kerangka alam kaisar. Namun, jika semua mayat dan kerangka di bawah jurang terbangun dengan neter Ghostfire di atasnya, dunianya juga tidak akan mampu menahannya. Lebih penting lagi, keributan di sini terlalu hebat. Saat itu, aura gemetar muncul dari arah sungai kehidupan, seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan telah bangkit. Mayat dan kerangka yang awalnya melolong di 9 neter abis menutup mulut mereka satu demi satu seolah-olah mereka terkejut. Tubuh utama Martial Dao juga melihat ke arah sungai kehidupan secara naluriah. Hanya ada kegelapan tak berujung di sana. Namun, dalam kegelapan tak berujung, seolah-olah ada bayangan yang tak terlukiskan telah muncul. Itu tidak terbatas, seolah-olah memandang rendah seluruh dunia hantu. Di dekat 9 neter abis, baik ras yaksa atau raksasa, baik itu alam budidaya mereka mengungkapkan rasa hormat dan ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu. Bahkan raksasa Kutadanti pun berlutut. Mendesah. Ke arah sungai kehidupan, di ujung 9 neter abis, desahan samar terdengar dari kegelapan tak berujung. Di 9 neter abis, api hantu neter pada banyak mayat dan kerangka yang baru saja terbangun telah padam. Bab 2821, Ibu Hantu Brahma. Hanya dengan menghela nafas, bahkan neter Ghostfire di 9 neter abis tidak dapat menahannya. Dari atas ke bawah 9 neter abis, hantu yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, tidak berani bergerak atau bahkan mengangkat kepala. Hanya badan utama Martial Dao yang masih berdiri di sana. Dia melihat bayangan raksasa dalam kegelapan di kejauhan dan merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan itu cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika dia memanggil esens Martial Grotto Heaven, Hell Suppression Tripod dan mengaktifkan Netherworld Treasure Mirror dengan mengorbankan darah esensnya sepenuhnya, dia mungkin tidak bisa bertahan melawannya. Kaisar Agung. Dua kata yang sangat berat itu terlintas di benak tubuh utama Martial Dao. Setelah ranah domain bela diri dan surga gua bela diri esensi menerobos ke penguasaan yang lebih besar, meskipun kekuatan tempurnya masih belum mampu melawan ahli kaisar secara langsung, samar-samar dia sudah bisa melihat ambang batas ranah kaisar. Tapi sekarang, menghadapi bayangan di kejauhan, dia hanya bisa merasakan bahwa bayangan itu di luar jangkauan. Apakah ini penguasa dunia hantu? Ibu Hantu Brahma. Perbedaannya terlalu besar. Jika desahan itu bisa memadamkan api hantu neter, secara alami ia bisa memadamkan api roh bela diri dalam kesadarannya dengan mudah. Mengapa berisik sekali? Sebuah suara terdengar dari kegelapan tak berujung. Suaranya serak dan ada sedikit perubahan, seolah pemilik suaranya sudah sangat tua. Seluruh dunia hantu terdiam. Itulah satu-satunya suara yang bergema di dunia luas ini. Raksasa Kutadanti masih mempertahankan postur berlututnya. Dia memelototi kedua kaisar alam hantu tidak jauh dari sana dan memberi isyarat agar mereka berbicara. Nyonya Hantu Ibu. Kedua kaisar dunia hantu menceritakan semua yang terjadi dengan rinci dengan tergesa-gesa. Setelah mengatakan itu, tidak ada suara untuk waktu yang lama, seolah-olah Ibu Hantu Brahma telah tertidur lagi. Namun, semua hantu tahu bahwa majikannya sedang mengawasi mereka dari ujung kegelapan. Aura mengerikan itu masih menyelimuti seluruh dunia hantu. Oh, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara Ibu Hantu Brahma terdengar lagi. Budak jelek, kamu masih hidup. Void Yaksa bergidik ketakutan saat mendengar itu. Nyonya Ibu Hantu, saya beruntung bisa selamat dan membawa manusia itu kembali ke sini tanpa niat buruk. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu dan ras hantu. Void Yaksa berkata dengan gemetar. Ibu Hantu Brahma tidak menjawab. Tiba-tiba, tubuh utama Martial Dao merasakan rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya kesemutan. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun,
persepsi rohnya memberitahunya bahwa tatapan ibu hantu Brahma sudah tertuju padanya. Dalam kegelapan tak berujung, ibu hantu Brahma mengawasinya. Penguasa neraka yang baru. Fufu. Ibu hantu Brahma sebenarnya tertawa dan bergumam, aku tidak percaya kamulah orang yang dia sebutkan. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Apa yang dimaksud dengan ibu hantu Brahma? Siapa dia? Adakah orang lain yang menyebut dia dengan ibu hantu Brahma? Sebelum tubuh perdana Dao bela diri bisa bereaksi, kegelapan di kejauhan melonjak terus-menerus dan bayangan besar menyelimutinya, seolah-olah bayangan itu telah berubah menjadi tangan hantu raksasa yang menyambar ke arahnya. Diselimuti oleh tangan hantu, tubuh utama seni bela diri tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangan hantu itu turun. Tangan hantu itu muncul di atas kepalanya dan tiba-tiba berhenti, sedikit menyusut. Puff! Peti tubuh utama marsial Dao meledak dan darah muncrat. Segera setelah itu, cahaya gelap menyala dan dengan paksa ditarik keluar dari tubuhnya, mendarat di telapak tangan hantu hitam pekat itu. Cermin harta karun Netherworld. Harta karun itu tidak dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dan ditempatkan di surga gua intisari bela diri oleh badan utama Dao bela diri. Tak disangka ibu hantu Brahma sepertinya bisa melihat sesuatu dan mengambil cermin harta karun Netherworld dari tubuhnya. Suara ibu hantu Brahma terdengar. Cermin kuno ini memang ada bersamamu. Kaisar Yaksa mengajukan diri dengan berani dan berkata dengan suara yang dalam, Nyonya ibu hantu, Anda tidak perlu membunuh semut manusia secara pribadi. Serahkan pada kami. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Ibu hantu Brahma bertanya. Para hantu di Nine Nether Abyss tercengang. Tangan hantu hitam pekat melepaskan cengkeramannya dan mengirim cermin harta karun Netherworld kembali ke tubuh utama marsial Dao. Tangan hantu itu menghilang dan menghilang. Kaisar Yaksa bingung dan mau tidak mau bertanya, Nyonya ibu hantu, manusia ini membunuh lusinan Raja Yaksa dan mengganggu istirahatmu tadi. Dia. Apakah kamu menanyaiku? Sebelum Kaisar Yaksa selesai, ibu hantu Brahma menyela dia. Nada suaranya tenang tapi terdengar menggemparkan. Kaisar Yaksa bergidik dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya. Puff. Tiba-tiba, jari hitam pekat menjulur dari kegelapan dan kukunya panjang dan tajam, langsung menusuk kepala Kaisar Yaksa. Wajah Kaisar Yaksa dipenuhi ketakutan dan matanya membelalak. Roh esensi seorang ahli kaisar dihancurkan dan dia mati di tempat dengan keluhan. Hantu-hantu di sekitarnya gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Void Yaksa merasa lebih takut. Rencana awalnya adalah untuk memikat tubuh utama marsial Dao ke ibu hantu Brahma dan menggunakan kehidupan tubuh utama marsial Dao untuk menebus kejahatannya. Tapi sekarang, ibu hantu Brahma tidak hanya tidak membunuh tubuh utama seni bela diri, dia bahkan membunuh Kaisar Yaksa. Sebagai pengamat, badan utama marsial Dao juga diam-diam terkejut. Seorang ahli alam kaisar yang hampir mencapai puncak eksistensi dalam medium cabai dibunuh oleh ibu hantu Brahma dengan begitu mudah. Tepatnya, apa yang dilakukan Kaisar Yaksa sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai pertanyaan sama sekali. Dia hanya mengklarifikasi keraguannya. Namun, ibu hantu Brahma langsung membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Faktanya, badan utama marsial Dao bahkan memiliki ilusi. Ibu hantu Brahma membunuh Kaisar Yaksa seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Siapa namamu? Ibu hantu Brahma sepertinya sedang melihat tubuh utama marsial Dao dalam kegelapan saat dia bertanya perlahan. Bela diri yang sunyi. Badan utama marsial Dao tidak menyembunyikan apapun. Anda ingin kembali ke alam cabai medium? Ibu hantu Brahma bertanya lagi. Ya, badan utama marsial Dao mengangguk. Ibu hantu Brahma berkata, aku akan mengirimmu keluar dari dunia hantu dalam 3 hari. Dengan syarat apa? Badan utama marsial Dao bertanya. Dia merasa aneh karena ibu hantu Brahma menyetujui masalah ini begitu saja. Fufu. Tiba-tiba, tawa yang dalam dan serak terdengar dari kegelapan. Ibu hantu Brahma berkata, meskipun kamu sangat lemah, kamu tetaplah penguasa neraka. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Apakah ibu hantu Brahma bermaksud membantunya meninggalkan dunia hantu karena identitasnya sebagai penguasa neraka dan tidak memerlukan syarat apapun? Badan utama marsial Dao melihat kegelapan di kejauhan dan merenung sejenak sebelum berkata lagi, ada satu hal lagi. Aku ingin pergi dengan Void Yaksa yang disebut budak jelek. Dia melakukan dosa yang memerlukan kematiannya. Kata ibu hantu Brahma lirih dengan nada tenang. Namun, hati Void Yaksa menjadi dingin.
Itulah nada yang digunakan ibu hantu Brahma saat dia membunuh Kaisar Yaksa. Tubuh utama seni bela diri sepertinya tidak menyadari niat membunuh dalam kata-kata ibu hantu Brahma dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya bukan masalah besar bagiku untuk melindungi Yaksa sebagai penguasa neraka. Ketika mereka mendengar itu, banyak hantu yang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara kepada ibu hantu Brahma dengan nada seperti itu. Raksasa Kutadanti berbalik sedikit dan menatap tubuh utama Martial Dao. Setelah hening lama, suara ibu hantu Brahma terdengar lagi. Kamu cukup berani. Setelah itu, kegelapan kembali hening. Tekanan mengerikan yang menyelimuti semua orang berangsur-angsur menghilang, seolah-olah ibu hantu Brahma telah pergi. Bab 2822, Ketakutan Raja. Dunia kembali hening. Bayangan raksasa dalam kegelapan perlahan memudar. Terhadap permintaan tidak sopan dari badan utama seni bela diri, ibu hantu Brahma tidak memberikan jawaban. Dia hanya menjawab bahwa dia cukup berani sebelum pergi dengan tenang. Namun, semua hantu tahu bahwa tidak ada jawaban adalah jawaban terbaik. Void Yaksa berlutut di tempat dengan linglung dan tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Lama kemudian, dia menghela nafas lega, mengetahui bahwa hidupnya telah terselamatkan. Bahkan sekarang pun, dia merasa itu tidak nyata. Di bawah 9 meter abis, raksasa Kutadanti berdiri dan berbalik untuk melihat tubuh utama Martial Dao dalam-dalam sebelum pergi. Dia bukan satu-satunya. Semua hantu tahu bahwa sikap ibu hantu Brahma terhadap tubuh utama seni bela diri jelas berbeda. Mungkin karena identitasnya sebagai penguasa neraka atau alasan lain. Singkatnya, meskipun badan utama seni bela diri adalah manusia dari alam semesta menengah, tidak ada seorang pun di seluruh dunia hantu yang berani memprovokasi dia lagi. Mayat Kaisar Yaksa tadi masih hangat. Dari atas ke bawah 9 meter abis, para hantu menyebar satu demi satu. Tubuh utama Martial Dao kembali ke langit di atas jurang. Tak jauh dari situ, Void Yaksa masih berlutut di tempat dengan rasa takut yang masih ada, seolah belum pulih. Tubuh utama Martial Dao tiba di atas jurang dan menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Void Yaksa tampak sedikit tidak berdaya dan sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan badan utama Martial Dao dengan ekspresi malu. Manusia sebelum dia telah menyelamatkannya dari penjara neraka Bitter Springs, tapi dia memiliki motif tersembunyi. Dan sekarang, manusia ini menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Aku, Void Yaksa tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Badan utama Martial Dao berkata perlahan, kamu sudah mati sekali sebelumnya. Void Yaksa mengangguk secara naluriah. Jika bukan karena permintaan badan utama seni bela diri sebelumnya, ibu hantu Brahma tidak akan melepaskannya. Badan utama Martial Dao berkata, ikuti saya mulai sekarang. Namun, tiba-tiba, kata-kata dari badan utama Martial Dao berubah. Matanya dalam saat dia menatap Void Yaksa dengan tatapan membara dan tidak melanjutkan. Void Yaksa sepertinya memahami sesuatu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menusuk Glabella dengan ujung jarinya, melepaskan segumpal jiwanya. Dia menundukkan kepalanya dan mengangkatnya dengan kedua tangan, menyerahkannya ke tubuh utama Martial Dao. Terima kasih telah memberi saya kehidupan baru, Guru. Jika aku menyimpan pikiran buruk di masa depan, jiwaku akan dihancurkan sepenuhnya oleh dunia. Void Yaksa melantunkan mantra rahasia dan gumpalan jiwa terkondensasi menjadi jejak di kehampaan sebelum perlahan memudar dan menghilang. Badan utama Martial Dao sedikit mengangguk. Karena kamu mengikutiku, aku akan memberimu gelar. Ternyata Void Yaksa itu bernama Budak Jelek. Nama rendahan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai gelar sama sekali. Itu hanya bisa dianggap sebuah nama. Tolong berikan itu padaku, Guru. Void Yaksa bersujud sekali lagi. Badan utama Martial Dao melambaikan jubahnya dan menulis kata, ketakutan, di tanah di bawah kakinya. Dia berkata perlahan, mulai sekarang, kamu akan menjadi Raja Ketakutan. Raja Ketakutan. Melihat kata di depannya, Void Yaksa bingung. Tubuh utama Martial Dao, saya harap di masa depan, Anda tidak akan takut. Namun, Anda akan mampu menanamkan rasa takut pada orang lain. Takut. Void Yaksa bergumam pelan dan matanya perlahan bersinar. Dia mengungkapkan wujud hantu jahatnya sekali lagi dan tersenyum penuh semangat. Mulai sekarang, aku adalah Raja Ketakutan. Dibandingkan dengan budak jelek, King Fear secara alami jauh lebih enak didengar. Tentu saja, badan utama Martial Dao telah lama membuat rencana untuk memohon keringanan hukuman bagi Void Yaksa karena dia menghargai kemampuannya.
Sekte Tianhuang memiliki 7 jenderal iblis emosi yaitu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keinginan. Di antara mereka, ada biksu kegembiraan Ming Zhen, Raja Abadi Murka Surgawi Feng Chantian, Iblis Seruling Duka Gu Tongyu, Iblis Cinta Sitar Qiu Siluo, Kebencian Asura Yan Bei Chen, dan Iblis Wanita Ji yang mewakili keinginan. Tidak pernah ada kandidat yang cocok untuk ketakutan. Saat itu, saat Badan Utama Martial Dao melihat Void Yaksa, dia sudah mempertimbangkan hal ini. Belum lagi kemampuan Void Yaksa, penampilannya saja sudah cukup menakutkan. Jika dia berhasil kembali ke alam semesta menengah, Dao bela diri. Tubuh utama mungkin tidak menuju ke dunia surgawi. Tujuan pertamanya tetaplah hutan belantara besar. Pada titik budidayanya, tubuh utama Martial Dao sudah cukup percaya diri untuk pergi ke hutan belantara besar untuk mencari Dai Yue. Namun, dia masih mengkhawatirkan Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang tidak memiliki fondasi yang kuat dan hanya Feng Chantian yang merupakan ahli Raja Abadi. Selain itu, dia hanyalah Raja Abadi biasa yang telah memadatkan gua surga kecil dan memiliki fondasi yang dangkal. Alasan utama mengapa dia menaklukkan Void Yaksa adalah karena dia ingin dia pergi ke Sekte Tianhuang dan menjadi kekuatan tempur terkuat untuk menjaganya. Mengingat metode Void Yaksa ini, kecuali dia adalah seorang kaisar semu atau ahli alam kaisar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenyataannya, Badan Utama Martial Dao memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Mungkin hanya Ibu Hantu Brahma yang bisa memberinya penjelasan. Misalnya saja, dia, yang disebutkan oleh Ibu Hantu Brahma sebelumnya. Misalnya legenda cabai besar, apa yang terjadi dengan keberadaan 6 jalan, bencana apa yang terjadi di cabai besar menengah, dan lain sebagainya. Sebagai Kaisar Agung, Ibu Hantu Brahma pasti mengetahui banyak rahasia kuno. Namun Ibu Hantu Brahma tidak muncul selama 3 hari berikutnya. Faktanya, Badan Utama Seni Bela Diri bahkan belum melihat penampakan Ibu Hantu Brahma. Dia hanya bisa menebak secara kasar dari suaranya bahwa dia adalah seorang wanita tua. Badan Utama Martial Dao telah menanyakan King Fear sebelumnya. Namun, bahkan dia belum pernah melihat wujud sebenarnya dari Ibu Hantu Brahma. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, suara Ibu Hantu Brahma terdengar sekali lagi. Bersiaplah untuk pergi. Badan Utama Martial Dao telah disegarkan. Dia didorong ke dalam sumur kering oleh penjaga makam dan memasuki dunia neraka yang gelap. Dia melewati dunia bawah dan melayang dalam siklus reinkarnasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum memasuki dunia hantu. Sekarang, dia akhirnya kembali ke alam semesta menengah. Sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba turun. Badan Utama Martial Dao mencoba melepaskan diri dan menyadari bahwa dia tidak dapat bertahan sama sekali. Ini berarti Ibu Hantu Brahma pasti turun tangan secara pribadi. Di bawah bimbingan kekuatan itu, tubuh utama Martial Dao dan Raja Ketakutan melewati lapisan ruang dan tiba di pantai yang gelap gulita dan aneh. Badan Utama Martial Dao mengerutkan kening. Di depan gelap dan angin sepoi-sepoi memancarkan aura lembab. Ini seharusnya masih berada di dunia hantu dan mereka belum pergi. Seolah merasakan sesuatu, Raja Ketakutan memandang kegelapan di depan dan bergumam, sungai kehidupan ada di depan. Guyuran. Seolah-olah sebagai respons terhadap King Fear, suara air datang dari kedalaman kegelapan. Hantu yang sangat tinggi muncul perlahan dari sungai dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu hanyalah tindakan sederhana dan seluruh dunia sepertinya tidak mampu menahannya dan sedikit gemetar. Ibu Hantu Brahma, tubuh utama Martial Dao memusatkan pandangannya dan mencoba yang terbaik untuk melihat hantu itu dengan jelas, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Hantu itu melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sebuah altar kuno yang terbuat dari tulang putih dan berlumuran darah perlahan-lahan muncul di pantai tidak jauh dari sana. Naiklah. Suara Ibu Hantu Brahma terdengar lagi. Tubuh utama Martial Dao berdiri di altar tanpa ragu-ragu. Jika Ibu Hantu Brahma ingin mencelakainya, tidak perlu melalui banyak masalah. Raja Ketakutan segera mengikuti. Mantra misterius dan aneh terdengar dari arah sungai kehidupan. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang. Kata-kata itu terdengar familiar, seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan kata-kata dalam Sutra Jimat Yin Yang dan Sutra Neraka 9 Mata Air. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, altar tulang putih itu bergoyang dan melepaskan seberkas cahaya darah, membentuk sinar raksasa berwarna darah yang mencapai awan. Itu merobek kegelapan dan menyelimuti mereka berdua sebelum menghilang. Bab 2823, Tanah Dosa 9 Neter.
Di tanah yang luas, tempat itu bobrok dan terpencil. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dalam gumpalan hitam tanpa terlihat ujungnya. Di antara makhluk hidup, semua manusia sangat jelek. Mereka memiliki tubuh hitam pekat, rambut panjang berwarna merah terang dan beberapa bahkan memiliki sepasang sayap daging hitam pekat di punggung mereka. Adapun wanita di antara mereka, mereka terlihat tidak berbeda dengan manusia. Selain itu, mereka sangat menggerahkan, terlihat anggun dan mengharukan. Meski berlutut di tanah, pinggang ramping mereka terlihat dan postur mereka berkelas. Perlombaan raksasa. Selain itu, ada ratusan juta raksasa. Di tengah-tengah raksasa ada sebuah gedung tinggi. Tepatnya, itu adalah patung batu seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan berpakaian putih. Dia memegang pedang dan berdiri tanpa alas kaki. Bahunya tajam dan pinggangnya ramping. Dengan kulit halus dan alis yang melengkung indah, patung batu itu merupakan sebuah karya seni yang luar biasa. Namun, meskipun itu hanya sebuah patung batu, patung itu memancarkan pesona yang tak terlukiskan yang membuat para raksasa wanita di sekitarnya kewalahan, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Jika itu yang terjadi pada patung batu belaka, orang pasti bertanya-tanya betapa cantiknya wanita berjubah putih itu sebenarnya. Di samping patung batu itu ada altar melingkar raksasa yang dipenuhi rune misterius yang padat. Raksasa yang paling dekat dengan patung batu dan altar memiliki 3 pasang sayap daging di punggung mereka dan alam budidaya mereka jelas berada di alam gua surga. Ada ratusan raksasa gua surga di sekitar altar. Di belakang kelompok raja raksasa terdapat raksasa dengan 2 pasang sayap daging. Mereka semua adalah roh sempurna dari ras raksasa dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Di belakang mereka ada raksasa dari alam esensi hitam, bumi dan surga. Sekelompok raksa berlutut dengan patuh di tanah bukan karena patung batu itu, tetapi karena selusin sosok kuat yang turun perlahan dari udara. Ada lebih dari 10 pria dan wanita dengan lencana tergantung di pinggang mereka dengan tulisan surga terberkati di atasnya. Aura dan pakaian yang mereka pancarkan jelas berbeda dengan ras raksasa. Mereka juga tidak cocok dengan lingkungan sekitar dunia ini. Selusin sosok berdiri di udara dan menatap para raksa yang sedang bersujud di tanah. Mereka lebih seperti penguasa dunia ini. Di dalam kelompok tersebut, seorang pria muda berdiri di depan dengan kipas batu giok di tangannya. Dia tampak seperti memiliki status paling mulia dan yang lainnya berdiri di belakangnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin. Ada tanda seperti bulan sabit perak di gelabela lelaki tua itu, mewakili latar belakangnya sebagai anggota ras bulan Yin. Meskipun ras Yin Moon tidak bisa dibandingkan dengan ras naga, ras dewa, dan ras kuat lainnya di dunia atas, mereka juga bisa menduduki peringkat teratas. Itu karena ras bulan Yin terlahir dengan tubuh bulan Yin dan dapat mengembangkan ki jahat. Selain lelaki tua dari ras bulan Yin yang tak terduga, yang lainnya, termasuk pemuda yang memimpin, semuanya adalah Raja Alam Gua Surga. Pria muda dan pria tua dari ras bulan Yin juga memiliki lencana yang tergantung di pinggang mereka. Namun, itu berbeda dari lencana lainnya. Lencana di pinggang mereka bertuliskan api. Salam, tuan-tuan. Di antara para raksasa di bawah, seorang wanita tua dari ras raksasa mengangkat kepalanya dengan hati-hati dengan ekspresi tragis dan bertanya, dunia surga yang terberkati telah mengambil sebagian dari roh sempurna kita. Ini baru beberapa dekade dan tenggat waktunya belum habis. Mengapa Anda di sini untuk memintanya lagi, tuanku? Hah! Seorang raja dari dunia surga yang terberkati mendengus dengan dingin dan memarahi, diam. Apa yang kamu tahu, orang tua? Ketahuilah tempatmu, roh dosa raksasa yang tidak berharga. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa kami ada di sini. Berhenti mengeluh. Raja dunia surga terberkati lainnya mencaci maki. Masa hitam raksasa di bawah, termasuk ratusan raja raksasa, menundukkan kepala dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani menjawab. Secara logika, jumlah raksasa di sekitarnya jauh melebihi selusin orang di udara. Bahkan jumlah rajanya jauh melebihi partai lainnya. Namun, para raksasa tidak berani menahan hinaan kelompok di udara. Menarik. Pria muda itu mengamati para raksasa di bawah kakinya yang diam seperti jangkrik dan bergumam pelan dengan kegembiraan di kedalaman matanya, jadi ini adalah tanah dosa 9 meter. Seorang raja dari dunia surga yang terberkati berdiri dan berkata perlahan, kami di sini kali ini untuk memilih beberapa raksasa wanita yang luar biasa untuk menjadi pelayan pribadi Tuan ini mulai sekarang. Tuan yang disebutkan oleh Raja Dunia Surga yang terberkati adalah pemuda itu.
Para raksasa di bawah terdiam. Banyak raksasa perempuan yang memiliki ekspresi ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Tubuh mereka sedikit gemetar, takut terpilih. Angkat kepalamu. Raja dunia surga yang terberkati berteriak lagi dan mengulurkan jarinya, menunjuk ke atas kepala mereka. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Tuan ini datang dari atas dan memiliki status yang mulia. Ini adalah berkahmu beberapa kali seumur hidup untuk bisa mendapatkan bantuan dari Tuan ini. Tak satu pun dari raksasa perempuan di bawah ini yang menonjol. Meskipun mereka dipaksa oleh situasi dan tidak dapat melawan, mereka tidak mau sujud. Tuhan, apakah ada orang yang kamu sukai? Raja dunia surga yang terberkati berbalik dan menatap pemuda itu, menundukkan kepalanya sedikit. Ada terlalu banyak raksasa di bawah dan pemuda itu terpesona ketika dia menoleh. Pria muda itu mengamati sekeliling dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, sepertinya tidak puas. Dia cemberut dan berkata, wanita raksasa ini tidak jelek tapi mereka tidak layak untuk saya perhatikan. Tatapan pemuda itu beralih secara tidak sengaja dan tiba-tiba mendarat di atas patung batu wanita itu. Matanya berbinar. Sua, pemuda itu membuka kipas giok di tangannya dan berjalan ke sisi patung batu. Dia menatap patung batu wanita itu dengan tatapan serakah dan mengukurnya dengan kilatan bejat di matanya. Ketika banyak raksasa melihat itu, mereka secara naluriah mengepalkan tangan karena terkejut dan marah. Cek cek cek, suara aneh keluar dari mulut pemuda itu saat dia menatap patung batu wanita itu dan menjilat bibirnya. Dia berbalik dan bertanya, siapa wanita ini? Yang mulia, seorang raja dari dunia surga yang terberkati membungkuk dan berkata, dia adalah nenek moyang dari kelompok 9 roh dosa neter ini. Namanya adalah Pure Maiden Nine Neter, juga dikenal sebagai raksasa Pure Maiden. Dia pernah menciptakan sebuah era. Namun, dia jugalah yang mencoba menentang surga dan mati dalam kekalahan. Dunia 9 Neter hancur dan anggota klannya dianggap sebagai roh dosa untuk generasi mendatang. Dia dipenjara di sini dan tidak pernah bisa kembali. Pemuda itu mendapat pencerahan. Oh, jadi itu dia. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Cek, pemuda itu mendecakkan bibirnya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk membelai pipi patung batu Pure Maiden. Sayang sekali, jika kecantikan seperti itu masih hidup, bukankah menyenangkan menikmati percabulan yang intens dengannya siang dan malam? Kata-kata itu menyebabkan para raksa menjadi gempar. Dalam hati mereka, Pure Maiden Nine Neter adalah totem ras mereka dan tidak bisa dihina atau dihujat. Terlebih lagi, Pure Maiden Nine Neter pernah menjadi Kaisar Agung. Martabat Kaisar Agung tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Bab 2824, Keterampilan Rahasia Pengorbanan. Keributan terjadi dari ras raksasa. Kebanyakan dari mereka adalah raksasa dari alam esensi hitam, bumi dan surga. Roh dan raja raksasa yang sempurna yang paling dekat dengan patung batu gadis murni relatif tenang. Meskipun mereka juga mengungkapkan kemarahan yang sangat besar, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tidak berani bersuara. Pemuda di udara dan lebih dari 10 ahli alam gua surga di belakangnya tidak tergerak. Mereka hanya mencibir dan memandang raksasa di bawah kaki mereka dengan jijik. Ini terlalu banyak. Raksasa perempuan tidak tahan lagi dan mengepalkan tinjunya, bersiap untuk berdiri dan menghadapi pemuda itu. Tingkat budidaya raksasa itu tidaklah tinggi dan hanya setara dengan alam intisari surga tingkat 9. Namun, dia tidak bisa mentolerir nenek moyang ras raksasa dihina dan dihujat oleh orang luar. Di sampingnya berlutut roh raksasa yang sempurna. Merasakan tindakannya, raksasa terkejut dan buru-buru mengulurkan telapak tangannya, menekan bahunya dan menahannya di tempatnya. Hei lagu, apa yang kamu lakukan? Raksasa perempuan berbalik dan memelototinya. Kesunyian. Raksasa Hei Song memasang ekspresi waspada saat dia melihat dengan cermat keselusin sosok di udara sebelum mengirimkan transmisi suara secara diam-diam. Ah Yu, jangan gegabah. Tidak ada gunanya bagimu untuk terburu-buru. Anda tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Raksasa perempuan bernama Ah Yu tidak bisa tenang dan berkata dengan penuh kebencian, apakah kita hanya akan menyaksikan binatang itu menghujat yang mulia gadis murni? Raksasa Hei Song mengirimkan transmisi suara, apa yang bisa kami lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan raja dari ras kita tidak berani bertindak gegabah? Mengapa demikian? Ah Yu bingung dan berkata dengan suara yang dalam, ada ratusan raja dalam ras kita. Jika kita bergabung dan bertarung sampai mati, bukankah kita akan mampu mengalahkan selusin orang ini? Raksasa Hei Song berkata,
kamu belum lama ini naik dan tidak tahu betapa kuatnya orang-orang dari dunia surga yang terberkati ini. Lencana dunia surga terberkati di pinggang mereka bukan hanya lencana identitas, tapi juga senjata khusus. Mereka bisa memanggilnya kapan saja dan menggunakan kekuatan penyegelan dunia ini untuk memadatkannya menjadi cambuk. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan raja dari ras kita tidak akan mampu bertahan sama sekali. Meskipun kami memiliki banyak raja, di mata mereka, kami seperti ikan di talenan dan dapat disembelih sesuka hati. Ah Yu terdiam. Raksasa Hei Song melanjutkan, selanjutnya, bagaimana jika kita menang? Dunia ini adalah penjara dan ras kita tidak akan bisa melarikan diri dari generasi ke generasi. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya akan terlibat jika kita membuat marah kelompok orang ini. Ah Yu menghela nafas pelan dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. Saat itu, di tengah kerumunan di depan, Raja Raksasa tiba-tiba berdiri dan menatap pemuda di udara. 3 pasang sayap daging di punggungnya mengepak saat dia menggeram. Kaisar Agung dari ras kita tidak dapat dihujat. Astaga! Dalam sekejap, Raja Raksasa berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerang pemuda itu. Pemuda itu memiliki ekspresi tenang dan senyuman mengejek. Dia tidak punya niat menyerang atau bahkan menghindar. Di belakangnya, seorang Raja Dunia Surga yang terberkati melepas lencana dunia surga yang terberkati di pinggangnya dan menyalurkan roh esensinya, sambil menunjuk ke depan. Seketika, rune misterius bersinar di cakrawala dan berkumpul di lencana dunia surga terberkati seperti kilat, membentuk cambuk panjang yang menyerang cahaya hitam di udara. Piak, sosok Raja Raksasa terungkap dan dia terjatuh ke tanah. Tubuhnya sudah dikocok menjadi 2 dan darah segar dimuntahkan. Raja Raksasa mengejang kesakitan. Raja Dunia Surga yang terberkati mencibir dan melambaikan lencana dunia surga yang terberkati sekali lagi. Cambuk gemerlap lainnya yang berisi rune dicambuk dan mendarat di Raja Raksasa. Piak, 2 bagian tubuh Raja Raksasa hancur dan terkubur dalam rune yang menyala-nyala, roh esensinya hancur. Para raksasa yang berisik sebelumnya langsung terdiam. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat itu. Hanya dengan 2 cambuk, Raja Raksasa menjadi abu. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu? Raja Raksasa tidak terkejut saat melihat itu dan bahkan terlihat sedikit mati rasa. Mereka sudah terlalu banyak melihat pemandangan seperti itu. Ketika mereka berada di alam esensi hitam, bumi, dan surga, mereka telah menyaksikannya dan ketakutan itu mengikuti mereka secara mendalam. Tidak ada lagi perlawanan dalam darah mereka, hanya digantikan oleh kepengecutan dan ketakutan. Sesekali, raksasa yang pemberani dan tak kenal takut akan menonjol dan ingin bertarung. Namun, apa gunanya? Itu seperti seekor ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Siapa lagi yang tidak yakin? Pemuda itu mengamati sekelilingnya dan mengangkat alisnya sambil tersenyum. Ia bahkan dengan sengaja meraih dada patung batu Pure Maiden. Awalnya Ah Yu dari ras raksasa sudah putus asa. Namun, saat dia melihat itu, adrenalin mengalir deras ke dalam dirinya dan dia mengumpat dengan keras, "Bis, lepaskan cakarmu darinya." Ah Yu, jangan. Raksasa Hei Song ingin menghentikannya tapi sudah terlambat. Dia memandangi selusin sosok di udara dengan ngeri. Raja Dunia Surga yang terberkati mencibir. Saat dia hendak mengeluarkan lencana dunia surga terberkati untuk membunuh Ah Yu, pemuda itu tiba-tiba berdiri dan menghentikannya. Pemuda itu memandang ke arah Ah Yu yang berdiri tegak di tengah kerumunan dengan kilatan jahat di matanya dan mengangguk berulang kali, memuji, lumayan, kamu punya pesona. Tatapan pemuda itu seolah hendak melahap seseorang. Pada akhirnya, Ah Yu masih takut dan secara naluriah mundur setengah langkah. Pemuda itu melangkah mendekat dan berdiri di depan Ah Yu. Dia menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Menghadapi pemuda yang sangat kuat yang jauh lebih kuat darinya, Ah Yu sangat takut. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat bagus. Ekspresimu yang sedang marah membuatku senang tanpa akhir. Pemuda itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kemarilah, lebih dekatlah denganku. Ah Yu ingin melawan, tapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dia terbang perlahan ke arah pemuda itu. Hati Ah Yu dipenuhi dengan keputusasaan dan tekad melintas di matanya yang indah. Dia menggorok pergelangan tangannya dan gumpalan darah merah keluar. Pada saat yang sama, dia menyalurkan roh esensinya dan meneriakkan,
Dengan darahku sebagai penuntun dan jiwa sebagai media, terhubunglah dengan 9 neter dan korbankan aku pada Brahma. Jalang. Ketika pemuda itu melihat betapa bertekadnya Ahyu, dia segera menarik kembali senyumannya dan mengutuk. Dia mencengkeram leher Ahyu dan membuangnya. Ahyu bertabrakan dengan patung batu Pure Maiden dan jatuh ke altar pengorbanan. Dia batuk seteguk darah dengan ekspresi pucat. Namun, dia tidak berhenti bernyanyi. Suaranya tergagap dan tatapannya tegas. Darah segar melonjak menuju altar dan menyebar sepanjang rune di altar sedikit demi sedikit. Saat darah dan jiwa mengalir terus-menerus, ekspresi Ahyu berubah menjadi lebih buruk dan auranya menjadi lebih lemah. Itu adalah keterampilan rahasia pengorbanan ras raksasa. Dengan menggunakan darah segarnya sebagai penuntun dan jiwanya sebagai medium, ia berdoa agar turunnya hantu raksasa legendaris dari 9 neter yang legendaris hingga nyawanya dikorbankan seluruhnya. Tentu saja, ada kemungkinan besar bahwa keterampilan rahasia pengorbanan seperti itu akan gagal dan hidupnya akan sia-sia. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil, alam budidaya hantu raksasa yang dia panggil tidak akan melampaui persembahan korban itu sendiri, yaitu dirinya. Apa gunanya menggunakan keterampilan rahasia pengorbanan di depanku? Pemuda itu berkata dengan dingin, jika ada yang benar-benar bisa turun ke sini, saya akan mengirim mereka kembali ke neraka untuk menemani Anda. Bab 2825, Anda tidak mengenali saya lagi. Pengorbanan diri. Banyak roh dan raja raksasa yang sempurna menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat itu. Seperti yang dikatakan pemuda itu, lalu bagaimana jika keterampilan rahasia pengorbanan berhasil? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak anggota klan yang mencoba mengorbankan hidup mereka untuk memanggil ahli 9 neter. Namun, ketika mereka berkultivasi di dunia ini, mereka selalu ditekan oleh kekuatan penyegelan tempat ini dan alam budidaya mereka tidak akan pernah bisa menembus alam kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika raja raksasa mengorbankan dirinya sendiri, anggota klan yang bisa dia panggil juga hanya berada di alam gua surga dan tidak dapat bertahan melawan metode pembunuhan makhluk hidup dari dunia surga yang terberkati. Bahkan Raja Alam Gua Surga pun tidak berguna. Bahkan jika Ahyu berhasil memanggil anggota klan alam esensi surga kelas 9, apa gunanya? Itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Itu hanya akan menjadi jiwa yang lain. Ahyu berbaring telentang di atas altar yang dingin dan membiarkannya melahap garis keturunan dan jiwanya. Dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan tersisa. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia menggunakan keterampilan rahasia pengorbanan. Dia hanya tidak ingin dipermalukan, meski dia harus mati. Ahyu menatap langit gelap di atas kepalanya dan pandangannya melayang. Lambat laun, kenangan masa lalu muncul ke permukaan dan dia mengingat kembali sebagian waktunya di alam bawah. Dia melihat pertama kali dia bertemu orang itu di kota yang tenang dan damai yang dipenuhi pohon bunga persik. Itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Di sana, dia kehilangan kebebasannya dan terpaksa tunduk padanya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia mengingat pengalamannya di kota, senyuman tipis muncul di wajahnya. Awalnya, dia marah dan tidak mau. Belakangan, dia mulai merasa berkonflik. Ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia seharusnya bahagia. Namun, entah kenapa, dia merasa kecewa. Itu juga karena hubungan mereka sehingga ras raksasa dari 9 ras primordial terhindar dalam pertempuran terakhir dari 10.000 ras. Dia menyaksikan orang itu tumbuh terus-menerus dan terus meningkat. Pada akhirnya, dia berdiri di puncak dunia dan menjadi terkenal selamanya. Pemandangan itu terlintas di depan matanya sebelum kematiannya. Pada akhirnya, ia berhenti pada sosok berambut hitam dan berjubah ungu. Hanya sebelum kematiannya dia menyadari bahwa bahkan setelah naik selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan orang itu di lubuk hatinya yang paling dalam. Altar di bawahnya tampak berkilauan dengan cahaya darah. Penglihatan Ahyu sudah menjadi kabur. Dalam kebingungannya, sesosok tubuh berambut hitam dan berjubah ungu tampak muncul di depan matanya. Secara bertahap itu menyatu dengan sosok dalam ingatannya dan tampak begitu nyata dan ilusi. Namun, pria berjubah ungu itu mengenakan topeng perak dingin. Ahyu tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengira itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh nafasnya yang sekarat. Saat itu, pria berjubah ungu itu menundukkan kepalanya sedikit dan menoleh. Mata mereka bertemu. Ahyu tersenyum. Mata pria berjubah ungu itu juga mirip dengan mata orang itu. Pikiran bingung melintas di benak Ahyu yang kacau. Karena sosok ini adalah gambaran dalam ingatannya,
mengapa dia menundukkan kepala dan menatap matanya. Ekspresi terkejut juga tampak muncul di mata pria berjubah ungu itu. Raksa Yu. Tiba-tiba, pria berjubah ungu itu bergumam. Suara ini. Tiba-tiba, mata Ah Yu melebar saat dia menatap pria berjubah ungu itu tanpa berkedip karena tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Namun, suara itu jelas-jelas adalah dia. Hatinya kacau dan dia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Atau mungkinkah dia sudah meninggal dan tiba di dunia bawah. Saat itu, pria berjubah ungu itu membungkuk sedikit dan membantunya berdiri dari altar pengorbanan yang dingin, berkata dengan lembut, "Kamu tidak mengenaliku lagi." Meskipun kata-kata itu lembut, namun meledak seperti guntur di telinganya. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan hidup yang sangat besar melonjak ke dalam tubuhnya dan tubuhnya yang terluka parah sembuh dalam sekejap mata. Bahkan garis keturunan dan jiwa yang hilang sebelumnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, raksasa Yu perlahan-lahan sadar kembali dan memandang pria berjubah ungu di sampingnya dengan bingung. Dia menatap matanya yang dalam dan cerah dengan tidak percaya. Dia hanya menggenggam erat lengan pria berjubah ungu itu, tidak berani melepaskannya. Dia takut pria berjubah ungu di depannya tiba-tiba menghilang setelah dia melepaskannya. Adegan di sini juga menyebabkan keributan di antara para raksasa. Bahkan ratusan raja raksasa pun tercengang dan bingung, apalagi para raksasa tingkat rendah. Apa yang sedang terjadi? Apakah keterampilan rahasia pengorbanan berhasil? Namun, raksasa Yu baru setengah jalan dalam seni dharma dan darahnya belum sepenuhnya mewarnai seluruh altar. Secara logika, mustahil baginya untuk memanggil seseorang kemari. Selanjutnya, dua orang dipanggil sekaligus. Bahkan jika raja raksasa menggunakan keterampilan rahasia pengorbanan, dia tidak dapat memanggil dua anggota klan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka berdua sama sekali bukan raksasa. Pria berambut hitam berjubah ungu di depan tampak seperti manusia. Tubuhnya sepertinya diselimuti lapisan kabut dan wilayah budidayanya tidak terlihat. Orang di belakang bertubuh tinggi dan mengenakan jubah hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tudung menutupi wajahnya dan penampilannya tidak terlihat. Namun, orang ini memancarkan aura yang ganas dan biadab, jelas bahwa dia bukan dari ras raksasa. Saat itu, orang tersebut menjulurkan cakarnya yang berwarna hitam kehijauan dan melepaskan tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah yang jahat dan jelek. Kulitnya hijau dan taringnya mengintimidasi. Perlombaan yaksa. Ketika makhluk hidup jangkung itu menampakkan wujud aslinya, banyak raja raksasa yang langsung mengenalinya dan berseru. Ketika yaksa melihat pemandangan di hadapannya, dia tiba-tiba menyeringai. Matanya melotot dan seluruh wajahnya tampak lebih ganas dan menakutkan. Raja raksasa menyapu kesadaran roh mereka dan terkejut. Ini bukan hanya seorang yaksa, dia juga seorang raja gua surga yang sempurna. Aura yang dipancarkan raja yaksa bahkan lebih menakutkan daripada aura mereka. Banyak raksa yang tercengang. Raksasa perempuan di alam esensi surga kelas 9 memanggil dua orang di tengah keterampilan rahasia pengorbanannya. Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah raja yaksa. Tidak jauh dari situ, pemuda itu sedikit mengernyit saat melihat itu, nampaknya terkejut juga. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya kembali normal. Melambaikan tangannya dengan lembut, dia berkata dengan acuh tak acuh, bunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka panggil atau ras apa yang mereka panggil, mereka semua hanyalah semut di matanya. Faktanya, dia bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi untuk membunuh mereka. Dipahami, seorang raja dari dunia surga yang terberkati setuju dan berdiri, melepaskan lencana dunia surga yang terberkati di pinggangnya tanpa tergesa-gesa. Hati-hati, ketika dia melihat itu, raksasa Yu bereaksi dan segera mengguncang lengan pria berjubah ungu itu, mengingatkan dengan keras dengan ekspresi cemas. Pria berjubah ungu itu sepertinya kesurupan dan pikirannya mengembara. Dia sepertinya juga tidak mendengar peringatan raksasa Yu. Namun, Raja Yaksa di belakangnya telah menghilang.